Pada kali ini kita review market yang terjadi kemarin. Sebetulnya ada beberapa data yang terlihat cukup signifikan penggerakan harga. Pertama masalah uh, konseling jam 15.30 itu diumumkan PMI Chip Service bagian jasa-jasa dari Purchasing Manufacturing Index itu terlihat cukup bagus meskipun berada di bawah forecast. 58,3 masih dalam forecast 58,3, ternyata yang keluar adalah 57,7, dari bulan lalu terbaca 58,6. 57,7 masih dalam batasan kontraksi, dalam arti kata masih terjadi peningkatan dari bagian service PMI di Inggris. Kemudian setelah itu keluar data yang cukup membuat arahan market euro terpengaruh, yaitu keputusan tentang ECB refinancing rate decision yang ditetapkan sama sebesar 0,15% seperti bulan lalu. Kemudian juga Mario Draghi enggan untuk terus melancarkan penurunan tingkat suku bunga untuk lebih lanjut. Kemudian ECB deposit rate yang terbaca juga tetap sebesar 0,10 minus menjadi minus 0,10. Kemudian kita lihat dari data-data Amerika Serikat kemarin cukup terpengaruh seluruh data meskipun masih dalam range rata-rata setiap non-farm payroll data setiap bulannya. Namun begitu mempengaruhi cukup besar terhadap pergerakan harga. Kita lihat secara detail, unemployment rate terbaca cukup bagus sebetulnya dari 6,3%, yaitu keluar 6,1%. 0,3% tetap dipertahankan sebesar selama 2 bulan sebelumnya. Namun kemarin dilaporkan cukup positif, yaitu sebesar 6,1% terjadi penurunan. Optimistik juga terlihat di data-data non-farm payroll. Bulan lalu terbaca 224.000, kemudian kemarin atau tadi malam terbaca cukup signifikan kenaikan sebesar 228. Kemudian juga government payroll juga meningkat dari 0 menjadi 26.000 pembacaan di government payroll. Kemudian kita melihat dari data-data manufaktur juga terjadi kenaikan dari 11.000 menjadi 16.000 peningkatan di manufacturing payroll. Kemudian jobless claim data setiap hari Kamis terbaca juga cukup sedikit kenaikan dari 313.000 menjadi 315. Namun data-data ini masih tetap dipatahkan oleh bagusnya data-data terhadap non-farm payroll yang ditarik menjadi hari Kamis berhubung pada hari Jumat ini adalah hari Independence Day Amerika Serikat. Kemudian terbaca juga dari tingkat produktivitas, yaitu average hourly earning yang terbaca. Average hourly earning terbaca sebesar 0,20% dari 0,21%. Nah, data-data non-farm payroll ini, data-data pada hari Kamis kemarin juga membawa pengaruh cukup bagus terhadap peningkatan dari nilai dolar yang terjadi. Kemudian juga kebijakan optimis terlihat, nampaknya akan terlihat pada hari Senin dan selanjutnya terhadap data-data Amerika Serikat. Kemudian langsung terhadap market, kita lihat pergerakan langsung secara teknikal. Dolar, ya, dolar daily chart masih menunjukkan koreksi, namun begitu secara short term terlihat kemarin terjadi kenaikan yang cukup signifikan terhadap range sendiri, terjadi 360 pips yang terjadi. Kemudian kemarin juga telah terjadi breakout pada channel bullish di 80,94. Indikasi lanjutan terlihat di sini. Indikasi lanjutan ternyata telah mencapai target utama yaitu di 261% dari Fibonacci, yaitu di 80,30. Ya, 80,30. Kemudian di sini juga terlihat potensi koreksi juga masih terlihat untuk peningkatan di dolar indeks di 80,17. Kemudian untuk
medium term ternyata masih terus di sini ada resisten yang cukup patut untuk diamati, yaitu di 80.33. Secara kesimpulan, dolar indeks masih dalam keadaan peningkatan di dalam koreksi. Kemudian di euro dolar, nah ini terlihat juga di euro dolar, setelah penetapan tingkat suku bunga sebesar 0,15%, Mario Draghi juga menyatakan tidak akan menurunkan tingkat suku bunga lebih lanjut, ternyata membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap pergerakan dari euro dolar. Di samping euro dolar sendiri, penurunan juga dibantu oleh peningkatan terhadap dolar, sehingga tadi malam terjadi harga terendah untuk kemarin di 1.35953. Saat ini kecenderungan euro dolar 1 jam masih dalam taraf penurunan. Target sementara di 1.35953 untuk posisi short trading jangka pendek. Kemudian di sini juga cukup bagus untuk resisten terbaca yang merupakan hasil dari refleksi, ya, hasil dari refleksi dari support sebelumnya ternyata cukup ampuh di sini di kisaran 1.36996. Target lanjutan terlihat untuk daily di 1.35382 untuk pergerakan euro dolar. Kemudian di pound sterling, setelah mengalami penurunan sebetulnya kemarin pada pembacaan manufaktur service, namun untuk tren jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang masih terus mengalami kenaikan. Saat ini pound sterling berada di level 1.71642. Target lanjutan nampaknya akan terjadi. Ya. Nah, ini sekarang terlihat support become resistance, resistance become support yang cukup ampuh juga terjadi di pound sterling di 1.71612. Kemudian target lanjutan nampaknya akan menjemput di angka tertinggi pada tanggal 2 bulan Juli kemarin, yaitu di kisaran 1.71445. Kemudian dolar yen juga terlihat tetap merespon support yang terjadi beberapa hari yang lalu pada awal bulan, yaitu 101.160. Kemudian saat ini target yen sendiri masih di kisaran 102.714 untuk penguatan dolar yen. Kemudian dolar Swiss terlihat peningkatan tadi malam terhadap dolar ternyata membawa pengaruh terhadap pendekatan dari dolar Swiss ke arah 0.89506 terhadap koreksi di dalam tren yang terjadi, yaitu tren down. Koreksi maksimal dolar Swiss terbaca di 0.89538. Kemudian komoditi, ya. Komoditi ternyata di minyak, langsung terhadap minyak, ada berita bahwa Libya telah merebut kembali ladang minyak yang dikuasai oleh pemberontak, kemudian dibukanya kembali ekspor terhadap Libya, sehingga membawa pengaruh terhadap penurunan minyak secara lanjutan. Secara teknikal juga terlihat harga yang terjadi breakout di 104.07, menjadikan kecenderungan minyak untuk sementara waktu untuk daily, untuk hari ini masih dalam taraf penurunan jangka pendek. Angka lanjutan ada di angka 103 poin sekian, yaitu di angka terendah kemarin 103.65. Kemudian di emas juga terjadi penurunan setelah tingkat optimistik data Amerika Serikat keluar cukup bagus, ditandai dengan data-data tenaga kerja yang cukup bagus, kemudian data unemployment rate juga cukup bagus, 6,1% dari 6,3% yang telah dipertahankan selama 2 bulan, membawa pengaruh terhadap pergerakan harga emas ini cenderung turun, bahkan tadi malam sempat menyentuh angka di 1.308.68. Saat ini pergerakan emas kembali berada di atas, namun begitu masih berada di angka tengah antara harga tertinggi dan terendah kemarin. Nah, di sini di kisaran 1319.31 terbaca juga band yang terbaca untuk peningkatan di 1322.57. Namun begitu secara short term emas terlihat masih cukup meneruskan kecenderungan untuk bearish. Kemudian di stock index
sendiri, di stock index sendiri di Nikkei terlihat peningkatan di dekat harga resisten di 15.417. Ternyata hari ini terus mengalami kenaikan di sini. Saya kira tren untuk lanjutan di Nikkei masih akan terus mengalami kenaikan. Untuk selanjutnya, kenaikan di Nikkei terlihat cukup. Nah, di sini ada resisten yang cukup jauh sebetulnya di kisaran angka tertinggi pada bulan Januari kemarin tanggal 23 di kisaran 15.965. Namun begitu kita masih membutuhkan angka bullish atau gambar bullish dari candle lanjutan. Setelah breakout kemarin pada bulan lalu, pada harga bulan lalu di 15.430. Pergerakan Nikkei kecenderungan masih dalam keadaan peningkatan. Kemudian di Kospi, nah di Kospi juga untuk saat ini terjadi open gap pada pembukaan, ya. Open gap pada pembukaan di 52 pips saat ini dalam keadaan ranging untuk short term trading. Kemudian medium trading juga dalam keadaan ranging. Kemudian di Nikkei kecenderungan masih akan terus berlanjut. Nampaknya kita lihat ya, peningkatan lanjutan ada di kisaran 23.700-an. Kemudian 4 jam terlihat juga swing yang terjadi untuk 4 jam juga terjadi peningkatan. Maksimal peningkatan untuk di Hang Seng itu ada di sekitar 23.700-an juga. Demikianlah morning briefing kali ini. Mudah-mudahan seluruh informasi berguna bagi seluruh marketing maupun para nasabah untuk melaksanakan transaksi. Namun informasi ini bukan merupakan informasi satu-satunya yang patut diikuti, namun dibutuhkan informasi lainnya, terutama mengenai masalah money management yang akan dilaksanakan dalam setiap transaksi dalam setiap akun para nasabah. Terima kasih, morning briefing kali ini pada tanggal 14 Juli 2014 kami sudahi. Terima kasih, selamat bekerja.